Pemirsa, sejumlah negara di antaranya Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, dan Australia menerapkan karantina terpusat untuk menangani pasien COVID-19. Di Wuhan, karantina terpusat terbukti berhasil menekan laju penyebaran corona. Bahkan tanpa menerapkan lockdown, Korea dan Singapura dapat mengendalikan laju COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah lihat tadi beberapa negara yang juga memperlakukan isolasi terpusat. Ada Tiongkok dan juga Australia. Kita ke Pak Riza nih. Nah, sejauh ini bagaimana Pak Riza melihat kajiannya nanti jika dilakukan isolasi terpusat, memang ini betul-betul efektif untuk bisa mengurangi yang positif? Ya, jadi memang pertama ya kalau di isolasi terpusat tadi yang kami bagi 3 grup ya, di Wisma Atlet, di GOR, kemudian yang ketiga di hotel ya, diharapkan pengawasannya lebih baik begitu, diharapkan tidak menimbulkan penyebaran ke lingkungan keluarga maupun lingkungan lainnya di RT dan sekitarnya. Kemudian juga yang tidak kalah penting, ini juga bisa memberi perhatian dan efek jera ya bagi yang lainnya begitu, bahwa kalau terpapar virus corona ya harus patuh, taat begitu. Karena selama ini bisa saja ada sebagian yang memang taat ya, yang di warga-warga itu pengawasan kami sangat taat ya. Artinya Pak Lurah sendiri yang ikut mengantar, mengawasi, mengantar makanan, sembako dari warga, kemudian diawasi masyarakat. Tapi juga ada yang kami khawatirkan tidak taat, tidak patuh begitu. Nah, untuk memastikan itu semua, ide gagasan yang terpusat tadi seperti dilaksanakan juga di beberapa negara. Saya kira sesuatu yang baik dan penting. Namun demikian regulasi terus kami susun, kami perbaiki, dan yang tidak kalah penting memang ini membutuhkan biaya yang besar. Namun kami sudah siapkan. Dan yang ketiga memang membutuhkan tenaga medis yang besar. Ini juga menjadi perhatian kita untuk mempersiapkan. Kami sudah juga merekrut ya beberapa waktu ini 1.174 tenaga medis profesional yang kami libatkan. Mudah-mudahan ke depan bisa secepat mungkin kita bisa melaksanakan isolasi terpusat ini dan bisa mengurangi penyebaran COVID di DKI Jakarta. Oke, nah ini kan kasus positif di DKI Jakarta saat ini 45.100 kasus yang positif, Pak Riza. Apakah kapasitas dari Wisma Atlet dan nantinya hotel yang akan menampung yang positif untuk isolasi terpusat ini akan cukup? Ya tentu kami sudah persiapkan itu ya, kami sudah hitung ya dengan dibukanya tower baru nanti mudah-mudahan atas bantuan dukungan pemerintah pusat kalau dimungkinkan tower baru Wisma Atlet. Kemudian tadi GOR-GOR, kami punya banyak GOR di DKI Jakarta, tinggal kami siapkan bilik-biliknya, bilik-bilik isolasi, tempat tidur, dan sarana prasarana lainnya, dukungan lainnya.
kemudian juga hotel sudah kami koordinasikan dengan asosiasi pengelola hotel, umumnya menyambut baik ya di masa penurunan okupansi hotel ini bisa menambah ya jumlah hotel, tentu dipisahkan ya, tidak disamakan dengan pengunjung atau hotel yang lain. Jadi ada hotel yang memang dikhususkan hanya untuk isolasi. Dan kami sangat optimis kalau ini diberlakukan ya, sekalipun dengan tenaga ekstra, dengan biaya yang ekstra, mudah-mudahan bisa mengurangi penyebaran. Dan juga bagi mereka, mudah-mudahan juga lebih hati-hati untuk senantiasa melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau tidak, ya sudah, konsekuensinya masuk di isolasi yang terpusat tadi. Oke, dari sisi fasilitas telah disiapkan, kemudian dari tenaga medis juga sudah ada rekrutmen dari Pemprov DKI Jakarta. Tapi sejauh ini Pak Riza, kalau kita lihat di DKI Jakarta ini bagaimana Anda melihat PSBB? Apakah sudah cukup efektif? Ya, sejauh ini kami masih bisa mengendalikan ya PSBB transisi di DKI Jakarta. Ukuran keberhasilannya apa? Sederhana. Ukuran keberhasilannya sering saya sampaikan, kalau mengukur keberhasilan orang itu ke rumah sakit, kalau kita sakit, kalau kita mengukur rumah sakit itu apa sih? Berapa banyak yang datang, berapa banyak yang sembuh, kira-kira begitulah ukurannya. Bukan berapa banyak yang bisa bayar. Nah, tapi sebab begitu juga di penanganan COVID ini, apa ukuran keberhasilan Pemprov daerah melaksanakan tugasnya, pencegahan dan pelaksanaan. Ukurannya sederhana, lihat angka kematiannya, lihat angka kesembuhannya. Angka kesembuhannya terus meningkat 78,2%, angka kematiannya terus menurun 2,9%. Nah, inilah ukuran keberhasilan Pemprov. Nah, itulah ukuran DKI Jakarta. Jadi semakin tinggi angka kesembuhan dan semakin rendah angka kematian. Jadi boleh saja banyak yang terpapar, tapi ketika terpapar kami bisa atasi, kami tangani dengan baik, sehingga mereka bisa terbebas dari virus corona atau keluar sembuh dari perawatan kami. Baik, Pak Wagub, saya mau ke Dr. Monika. Dr. Monika, kalau melihat apa yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, apakah kapasitasnya ini bisa cukup melihat grafik dari yang positif di DKI Jakarta itu masih cukup banyak? Apakah kita bisa membuat konsep in and out untuk yang positif dan yang sembuh, atau seperti apa melihatnya? Ya, jadi mungkin kalau kita ngomongin kondisi wabah seperti ini, Mbak, kita harus berpikir bahwa tidak ada sebetulnya negara bahkan di dunia ini yang jumlah tempat tidurnya cukup kalau semua orang atau banyak orang sakit secara bersamaan, begitu. Jadi termasuk Indonesia, dan apalagi kita salah satu negara dengan banyak daerah di Indonesia dengan rasio tempat tidur yang sebetulnya masih di bawah standar dari WHO gitu. Jadi jangan kita berpikir hanya pada mempersiapkan rumah sakit atau fasilitas-fasilitas ini saja. Tentu itu penting ya, sangat-sangat penting. Tapi juga kita perlu memikirkan dari sisi hulunya gitu, Mbak. Hulunya maksudnya adalah jangan sampai orang ketularan justru. Jadi saya mungkin agak kurang setuju dengan Pak Riza tadi bahwa ya udah nggak apa-apa ketularan asal sembuh gitu. Kalau menurut saya justru orang yang ketularan ini bisa menularkan ke orang lainnya lagi yang mungkin nggak sembuh gitu, bisa mungkin berakibat kematian. Jadi berpikir bagaimana harus mengurangi penularan itu gitu. Dan kalau di pandangan saya sebetulnya dua pokok utama gitu dalam penanganan wabah. Yang pertama adalah perilaku masyarakat, dan ini udah sering digencarkan ya dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan yang sangat penting yang berikutnya yang saya pikir agak kurang sebetulnya adalah saya menyebutnya hindari 3R. Hindari ruangan tertutup dengan ventilasi minimal, apalagi ber-AC begitu. Lalu hindari ramai-ramai, yaitu ya kondisi yang nggak bisa jaga jarak ya atau kepadatannya tinggi begitu. Dan yang ketiga adalah hindari rumpi jarak dekat gitu, karena durasi dan jarak ini sangat berpengaruh terhadap penularan. Itu dari sisi perilaku masyarakat. Yang pokok berikutnya yang kedua adalah dari sisi surveillance-nya, Mbak. Jadi isolasi terpusat ini tidak bisa menjadi satu-satunya silver bullet gitu atau satu-satunya solusi gitu. Tetapi lagi-lagi melihat ini sebagai suatu mata rantai yang tidak terpisahkan, yaitu tes, lacak, dan isolasi gitu.
Jadi kalau testing kita melihat dari angka positivity rate, kalau kita ngomong indikator, itu kita juga masih jauh sekali dari standar WHO gitu. Standar WHO adalah maksimal 5%, sedangkan di Indonesia itu di atas 15% gitu. Jadi jumlah testing kita sangat masih jauh dari maksimal begitu. Lalu dari sisi pelacakannya juga. Jadi ketika orang ketahuan dia positif, seharusnya dia kemudian dilacak kontak eratnya gitu kan, siapa saja yang berkontak dengan orang ini dalam 2 minggu terakhir gitu. Dan itu harusnya satu orang positif itu kontak erat yang dilacak itu ada sekitar 30 orang gitu. Nah, sedangkan di Indonesia itu rasionya hanya 1:4 gitu. Jadi mungkin hanya keluarga inti di rumah yang dilacak gitu. Itu tidak cukup gitu. Dan selanjutnya di mata rantai yang terakhir adalah isolasi ini. Dan saya senang bahwa Pemprov DKI mau semakin serius gitu dalam mengerjakan isolasi ini dengan cara isolasi terpusat tadi. Jadi harus dilihat secara keseluruhan gitu, Mbak. Menurut Anda, apakah betul pasien dengan gejala ringan itu ya langsung aja diisolasi terpusat dengan isolasi pasien yang lain? Ya, kalau pasien dengan gejala ringan, saya pikir ini kalau kita ngomong kasus konfirmasi berarti sudah positif gitu ya. Kalau di konsep yang saya bayangkan, seharusnya orang yang sudah dikonfirmasi positif dan bergejala ringan, dia sebaiknya kalau dalam konteks karantina terpusat atau isolasi terpusat ini di dalam satu gedung yang sama dengan mereka yang gejala ringan juga gitu. Jadi ada mungkin gedung yang khusus pasien positif bergejala ringan, ada yang bergejala sedang, ada yang bergejala berat tentunya di rumah sakit begitu ya. Jadi memang perlu ada pemetaan kategori-kategori seperti itu yang harus difikirkan. Supaya gitu. Isolasinya nggak sia-sia gitu ya dokter ya? Iya betul, dan juga nanti bisa itu kan akan berpengaruh juga kepada tenaga kesehatan ya misalnya. Jadi untuk mereka yang yang tanpa gejala ataupun yang gejala ringan itu mungkin kebutuhan tenaga kesehatannya tidak akan sebanyak mereka yang bergejala sedang gitu. Bahkan yang bergejala ringan ataupun yang tanpa gejala ini bisa melakukan pelaporan mandiri gitu. Mungkin lewat WA gitu kepada petugasnya bahwa oh hari ini saya merasa sehat-sehat aja, tidak ada gejala berarti semacam itu. Jadi itu bisa sangat mempengaruhi juga terhadap logistiknya pemerintah saya pikir. Baik, saya mau ke Pak Riza. Nah ini tadi Pak Riza mengatakan bahwa koordinasi sudah dilakukan, fasilitas tentunya sudah disiapkan. Ada regulasi yang telah disiapkan untuk kemudian disempurnakan agar rencana ini bisa direalisasi. Nah, ini untuk regulasinya apa saja yang masih kurang, Pak? Ya, yang pertama saya mengklarifikasi tadi Ibu Monika, bukan berarti orang boleh terpapar terus yang penting sembuh, bukan. Di Jakarta ini kalau mau jujur ya, kalau kita mau jujur di seluruh Indonesia, seluruh daerah ini ya ada virusnya. Dan sesungguhnya mungkin banyak juga yang terpapar. Tapi masalahnya kan tidak semua melakukan testing seperti DKI Jakarta. DKI Jakarta itu sudah 5 kali lipat dari standar yang diminta WHO. Sudah hampir 700.000 testing yang kami lakukan. Dan lebih dari 55.000 per minggu testing yang kami lakukan. 5.000 sampai 7.000 bahkan 8.000 per hari. Artinya apa? Itu dapat mengetahui titik-titik penyebaran COVID. Ya. Banyak daerah lain penyebarannya rendah, tapi ternyata setelah dicek, ya testing kecil sekali. Hari ini kalau kita libur testing, ya besok nggak ada, datanya 0 penyebarannya. Gitu. Jadi kalau kita ingin jujur, penyebaran itu diketahui karena ada testing. Gitu loh. Kami tidak malu di Jakarta kok tinggi, artinya apa? Karena kami melaksanakan prosedur yang baik. Sesuai dengan yang disarankan oleh WHO, melakukan testing sebanyak mungkin. Banyak daerah lain tidak melakukan testing yang nggak ketahuan. Coba Jakarta kita bikin 3 hari nggak ada testingnya, turun drop, angkanya bisa 0. Karena nggak ketahuan gitu ya Pak Riza ya. Nah jadi maksud saya kalau memang ada yang terpapar bukannya boleh, tapi yang penting kalau ada yang terpapar karena kita ketahui dengan testing, ya kita tangani dengan baik. Mudah-mudahan dengan tangan bisa cepat sembuh dan angka kematian kecil. Kemudian yang kedua terkait regulasi, berbagai regulasi terus kami susun, kami perbaiki. Sebelumnya kami telah mengeluarkan regulasi tentang denda progresif bagi yang tidak menggunakan masker dan lain sebagainya, atau unit-unit kegiatan yang melanggar ya. Jadi ini penting kita lakukan supaya masyarakat bisa patuh dan taat. Regulasi tentang ganjil genap terus kami kaji, regulasi tentang bersepeda,
tentang Car Free Day. Prinsipnya semua regulasi kami teliti, kami evaluasi, kami perhatikan, dan kami berikan, kami susun yang terbaiklah dengan melibatkan seluruh instansi atau aparat. Maka aparat di internal kami, jajaran di internal maupun jajaran vertikal, jajaran horizontal, juga kami diskusikan bahkan dengan para pakar, para ahli epidemiologi juga kami libatkan. Jadi tidak ada kebijakan yang kami ambil di Pemprov DKI Jakarta tanpa melibatkan pihak lain ya. Kami tidak berdiri sendiri, dan tentu masukan-masukan dari semua para dokter, para ahli, siapapun akan menjadi perhatian kami sangat senang sekali, termasuk dukungan media selama ini yang membantu mensosialisasikan, mengkampanyekan, memberitakan informasi-informasi yang baik supaya bisa dipahami dengan mudah dan jelas oleh warga dan bisa dipatuhi. Prinsipnya kami selalu minta supaya masyarakat sederhana saja melaksanakan 3M tadi, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi penyebaran COVID ini berkurang dan bisa bahkan memutus mata penyebaran COVID itu sendiri. Baik, untuk regulasi memang sebisa mungkin hal-hal yang membuat kerumunan begitu juga diatur ya oleh Pemprov DKI Jakarta. Pak Riza, kami terus melakukan penertiban ya, lebih dari 4 miliar sudah yang denda tidak menggunakan masker ya, yang denda kafenya, restorannya, hotel dan perkantoran yang melanggar PSBB. Jadi bagi yang melanggar PSBB kami tertibkan dengan teguran tertulis, penutupan sementara, kemudian dengan denda dan lain sebagainya, termasuk juga dimungkinkan ditutup untuk selamanya, dicabut izinnya, bahkan dimungkinkan dipidana karena melanggar peraturan PSBB. Baik, untuk pasien OTG sejauh ini berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, seberapa banyak, Pak? Ya memang belakangan memang ada peningkatan yang angkanya saya tidak ingat ya. Untuk itu bagi masyarakat agar hati-hati ya. Kemungkinan juga droplet dan airborne juga kita harus hati-hati. Tadi Ibu Monika betul, kita hindari juga ruang-ruang tertutup yang sempit, apalagi ber-AC juga kita hindari sebanyak mungkin. Jadi memang kami terus meminta 3M, tapi saya kira Ibu Monika betul, juga kita harus hindari 3R. Kadang-kadang kita sudah menjaga jarak, tapi ada saja orang yang mendekat begitu, ingin ramai-ramai, ingin kerumunan, nah kita harus menghindar ya. Kemudian juga kita sudah diam gitu, tidak banyak bicara, ada saja teman-teman kerabat kita apalagi di kantor-kantor, ajak ngobrol, ajak diskusi, kemudian bahkan mungkin ngerumpi, itu juga saya setuju dengan Ibu Monika tadi, kita hindari ya. Jadi memang perlu ada kedisiplinan, ketegasan dari kita. Kadang-kadang kita sudah tegas begitu, sudah disiplin, tapi orang yang malah orang lain ya. Jadi harus kita hindari, kita yang harus juga disiplin menghindari atau berani dengan tegas. Sama seperti kita bawa mobil, mungkin kita bawa mobil sudah hati-hati, teliti semuanya, tapi karena masuk di jalan begitu ramai kan bisa saja ada orang lain yang tidak disiplin, tidak patuh. Nah kita harus hindari itu ya. Kalau melihat ada kendaraan lain yang mungkin ugal-ugalan atau tidak disiplin, kita harus hindari. Baik, Pak Riza, kita masih akan lanjut usai jeda ini karena banyak orang yang menganggap bahwa kalau misalnya masuk ke rumah sakit darurat, isolasi terpusat, itu kesannya wah ini udah parah nih gitu kan. Bagaimana nanti Pemprov DKI Jakarta yang telah menyiapkan berbagai fasilitas ini bisa membuat stigma orang itu tidak menjadi negatif terkait dengan isolasi. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk.